A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sempat dan sehat afiat panjang umur, kita bisa bertemu di rubrik online berikutnya. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan mintakan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sosial media branding pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zaki Yafani MPD. Kali ini rubrik online akan membahas tentang rahasia bahtera Nabi Nuh. Nah, ini agak seru ini. Nanti ada secara ilmiah dan ada nanti beberapa dalil-dalil Al-Qur'annya. Baik, tidak perlu berlama-lama, silahkan simak video berikut ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah kisah bahtera Nabi Nuh benar-benar nyata? Sebuah kapal raksasa yang menyelamatkan kehidupan dari banjir dahsyat yang menenggelamkan dunia. Kisah ini tidak hanya tercatat dalam kitab suci, tapi juga meninggalkan jejak misterius yang memicu perdebatan sengit di dunia ilmiah hingga hari ini. Mari kita selami lebih dalam, menggabungkan iman dan sains untuk mengungkap misteri bahtera Nuh. Dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Hud, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Ini bukan kapal biasa. Ini adalah perintah ilahi untuk menyelamatkan orang-orang beriman dan sepasang dari setiap jenis makhluk hidup dari azab banjir besar yang akan datang. Selama bertahun-tahun, Nabi Nuh dan para pengikutnya bekerja tanpa lelah, sementara kaumnya yang ingkar terus-menerus mencemooh dan mengolok-olok mereka. Mereka tidak bisa membayangkan akan ada banjir di tengah daratan yang kering. Namun, Nuh tetap teguh pada perintah Tuhannya. Ketika hari yang ditentukan tiba, langit membuka pintunya dan bumi memancarkan air. Banjir dahsyat melanda, menenggelamkan segala sesuatu yang ada di daratan, termasuk putra Nabi Nuh sendiri yang menolak untuk naik ke bahtera. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Sebuah bukti nyata akan kekuasaan Allah dan akibat dari keingkaran. Selama berhari-hari, bahtera itu berlayar di atas gelombang yang setinggi gunung, menjadi satu-satunya harapan di tengah kehancuran total. Sekarang, mari kita bicara soal ukuran. Seberapa besar sebenarnya bahtera ini? Al-Quran tidak merinci ukurannya secara pasti, namun beberapa riwayat dan tafsir memberikan gambaran. Ada yang menyebut panjangnya mencapai ratusan hasta. Bayangkan, satu hasta itu sekitar 45 cm. Artinya, bahtera ini bisa jadi sepanjang beberapa lapangan sepak bola. Cukup besar untuk menampung begitu banyak spesies hewan, perbekalan, dan tentunya orang-orang beriman. Desainnya pun diperkirakan memiliki beberapa tingkat untuk memisahkan manusia, hewan buas, dan unggas. Ini bukan sekadar perahu, tapi sebuah megastruktur terapung yang dirancang untuk bertahan hidup setelah banjir surut. Al-Quran menyebutkan bahwa bahtera itu mendarat di atas gunung Judi. Disinilah sains dan iman mulai bertemu dalam sebuah pencarian yang menarik. Banyak peneliti modern mengarahkan perhatian mereka ke sebuah situs di Turki Timur yang dikenal sebagai situs Durupina, dekat Gunung Ararat. Pada tahun 1959, seorang kapten angkatan darat Turki mengambil foto udara di wilayah tersebut dan menemukan sebuah formasi aneh berbentuk seperti kapal raksasa terkubur sebagian di lereng gunung. Ukurannya sangat cocok dengan deskripsi kuno tentang bahtera Nuh. Penelitian pun dimulai. Salah satu peneliti paling terkenal, Ron Wiyata, pada tahun 1980-an mengklaim menemukan bukti kuat. Dengan menggunakan radar penembus tanah,
Timnya mendeteksi apa yang tampak seperti struktur kayu simetris di bawah permukaan. Mereka bahkan melaporkan temuan paku keling dari logam dan fosil kayu yang telah diolah. Bagi banyak orang, ini adalah bukti fisik yang telah lama dicari. Penemuan ini menjadi berita utama di seluruh dunia, seolah-olah misteri ribuan tahun akhirnya terpecahkan. Namun, dunia sains tidak pernah sesederhana itu. Para ilmuwan lain, seperti ahli geologi Lawrence Collins, menentang klaim tersebut. Setelah menganalisis sampel dari situs Durupina, ia menyimpulkan bahwa formasi itu murni bentukan alam. Menurutnya, itu adalah struktur geologis langka yang disebut sinclair, di mana lapisan batuan melipat ke bawah menyerupai bentuk lambung kapal. Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap sebagai fosil kayu sebenarnya adalah batuan beku yang kaya akan mineral tertentu. Jadi, apakah itu kapal kuno atau hanya kebetulan geologis yang luar biasa? Perdebatan ini terus berlanjut hingga sekarang, dengan kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat. Terlepas dari apakah situs Durupina adalah lokasi peristirahatan terakhir Bahtera Neungt atau bukan, esensi dari kisah ini tetap sama. Kisah Bahtera Neungt adalah simbol yang kuat tentang iman, kepatuhan, dan keselamatan. Ini adalah pengingat bahwa di tengah badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun, selalu ada harapan bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan. Kisah ini mengajarkan kita tentang konsekuensi dari kesombongan dan pentingnya mendengarkan peringatan. Mungkin, tujuan utama dari kisah ini bukanlah untuk menemukan potongan kayu kuno, tetapi untuk menemukan pelajaran abadi di dalamnya. Sebuah pelajaran tentang bagaimana memulai kembali, tentang belas kasihan Tuhan, dan tentang janji akan hari esok yang baru.